Kumaha Damang, semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bangunan pabrik pengolahan biji plastik di Marga Asih Kabupaten Bandung ludes terbakar. Tak dapat membuang sampah ke TPA Sarimukti, sampah di sejumlah TPS di wilayah Bandung Raya menggunung. Pemadaman melalui udara efektif memadamkan titik api di TPA Sarimukti, kepulan asap kebakaran semakin tebal. Sebuah truk pengangkut serbuk terguling di Jalan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Kecelakaan itu terjadi karena truk menghindari motor yang menyalip dari arah berlawanan. Truk pengangkut serbuk ini terguling di Jalan Nasional Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi Minggu sore. Warga bergotong royong membalikkan truk. Satu persatu karung serbuk dipindahkan untuk mempermudah proses evakuasi yang hanya memakai tali. Kecelakaan ini terjadi karena truk menghindari sebuah motor di jalan menikung. Sopir truk terkejut melihat motor dari arah berlawanan menyalip dan berada di depan truk. Berusaha menghindar, sopir truk membanting setir. Kontur tanah yang miring membuat truk tak bisa dikuasai, akhirnya terguling. Udah belok ke sini kan tadinya mau bawa haluan. Udah bawa haluan sini ternyata di sana langsung ada motor sekaligus. Dia gak respect. Nah, sini luas banting ke kiri daripada orang dari celaka kan. Kegilas makanya langsung ambil kiri. Udah ambil kiri, mobil oleng. Direm sekaligus. Di sini banyak orang. Nah, terguling. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini. Hanya saja arus lalu lintas sempat macet dari arah Cibadak menuju Pelabuhan Ratu. Kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polsek Cibadak, Sukabumi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. 3 pelajar SMP di Kota Tasikmalaya terjun ke jurang bersama sepeda motor yang mereka tumpangi. Ketiga pelajar itu telat ke sekolah sehingga memutuskan kabur. Senin pagi, sebuah sepeda motor yang dikendarai pelajar SMP dengan 2 rekannya terjun ke jurang sedalam 15 meter. Peristiwa itu terjadi di turunan tajam Gobang, Kelurahan Singkup, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya. Warga bergotong royong menyelamatkan 3 pelajar yang berada di jurang. Dengan cara estafet, 3 pelajar akhirnya bisa dievakuasi ke Rumah Sakit TMC Kota Tasikmalaya. Warga menuturkan motor yang dibawa pelajar itu mengalami remblong sehingga motor tak bisa dikendalikan dan terjun ke jurang. Dari sini melihatnya gitu, pas langsung bablas ke sana gitu. Tadi itu rempetan Pak Bertiga ya. Waktu itu yang 2 nggak sadar, yang 1 masih sadar. Itu juga sambil nahan sakit gitu Pak. Saat dievakuasi, 2 pelajar pingsan dan 1-nya masih sadar. Namun usai diperiksa hanya 1 pelajar yang mengalami luka pada bagian kepala dan memar di bagian dada. Kondisinya udah mulai stabil sih, udah bisa makan, minum, dan udah berbicara lagi. Ketiga korban adalah pelajar SMPN 17 Kota Tasikmalaya. Mereka tidak ikut upacara bendera karena kesiangan. Tidak berani masuk ke kelas, ketiganya memutuskan main. Namun naas kendaraan yang mereka tumpangi malah terjun ke jurang. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Gudang pengolahan biji plastik di kawasan Marga Asih, Kabupaten Bandung terbakar Senin siang. Kepulan asap hitam tebal sampai terlihat dari jarak radius 3 km. Api membakar pabrik biji plastik di Kampung Ciberem, Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Bahkan asap kebakaran terlihat dari kejauhan 3 km. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas kesulitan memadamkan api karena banyaknya bahan yang mudah terbakar disertai angin kencang. Butuh waktu 1 jam untuk memadamkan api. Diduga api berasal dari arus pendek listrik yang berasal dari salah satu mesin pengolahan biji plastik yang terletak di tengah gudang. Indikasi dari informasi yang kami terima adalah dari salah satu mesin produksi
kemungkinan ini adalah penyebabnya arus pendek. Namun nanti kita akan investigasi lebih jauh. Polsek Margahayu menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan memeriksa sejumlah saksi dan pemilik gudang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Puluhan pekerja berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Namun gudang seluas 1.000 meter persegi ini ludes dilalap api. Gudang milik CV Mukia ini ditaksir merugi hingga 500 juta rupiah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Kebakaran juga menghanguskan sebuah rumah yang dihuni 2 keluarga di Banjar. Pemilik rumah tak sempat menyelamatkan barang-barangnya. Warga Batu Lawang Banjar ini tak bisa berbuat banyak saat rumah mereka habis terbakar pada Senin pagi. Rumah semi permanen yang ditempati Nia dan Waras ini ludes terbakar tak tersisa. Tak ada barang yang bisa diselamatkan dari rumah semi permanen berukuran 12 x 8 meter ini. Dugaan sementara api berasal dari tungku yang lupa dimatikan oleh pemilik rumah. Tadi kita menerima laporan dari masyarakat perkebunan Batu Lawang. Ini salah satu bedeng yang ada di perkebunan Batu Lawang, yaitu 1 bedeng 2 kopa. Jadi ada 2 kakak terjadi rumahnya kebakaran. Itu penyebabnya dari apa itu, Pak? Dugaan sementara dari tungku. Mobil pemadam kebakaran yang datang ke lokasi pun tak bisa berbuat banyak karena api sudah habis membakar rumah yang terbuat dari kayu dan bambu. Hanya tindakan pendinginan yang bisa dilakukan untuk memastikan api tidak muncul kembali. Eko Setiabudi melaporkan dari Banjar. Kebakaran juga menghanguskan 3 kandang ayam di Majalengka. Ratusan ribu ekor ayam mati terpanggang api. Pemilik kandang ayam rugi miliaran rupiah. Kebakaran melanda kandang ayam di Desa Padahanten, Kecamatan Sukahaji, Majalengka pada Senin pagi. Letak kandang ayam yang berdekatan membuat api cepat merembet. Asap pun terlihat dari perusahaan ayam yang terletak di kompleks perumahan. Karyawan perusahaan menyatakan api pertama kali muncul dari salah satu kandang. Kebakaran 3 kandang ayam ini memanggang habis ratusan ribu ekor ayam yang ada di dalamnya. Kandang 3. Itu ada berapa kandang yang terbakar? Ada 3 3 kandang. kandang. Itu berisi ayam semua nggak? Iya, udah isi ayam. Kebetulan baru beberapa hari apa ini semingguan masuk ayam. Kebakaran kandang ayam melukai tangan seorang karyawan. Kebakaran merugikan pemilik kandang hingga miliaran rupiah. Dan 1 kandang ini berpotensi sekitar 200.000 ekor ayam. Untuk kerugian Pak bisa ditaksir Pak? Kerugian masih perkiraan kami karena kita belum berkoordinasi dengan pihak terkait, ini diperkirakan sekitar 9 miliar. 9 miliar. Petugas gabungan dari Damkar, TNI Polri, serta Satpol PP mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Api berhasil dipadamkan sekitar 4 jam kemudian. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka.